Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Azza Surya Musa Muhammad, kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pendidikan berbasis Islam yang diambil dari SDIT Al-Hikmah Sidoarjo. Yang pertama adalah abstrak. Penelitian ini mengkaji penerapan pendidikan berbasis Islam di SIT Al-Hikmah Sidoarjo untuk membentuk karakter siswa. Melalui wawancara, ditemukan bahwa pembentukan karakter melibatkan pembiasaan ibadah, keteladanan guru, dan integrasi nilai Islam dalam semua pelajaran. Tantangan meliputi konsistensi di luar sekolah dan perbedaan pola asuh di rumah. Lanjut, pendahuluannya. Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan teori agama, tetapi juga membentuk kepribadian berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Penelitian ini bertujuan memahami implementasi pendidikan Islam di SIT Al-Hikmah Sidoarjo dalam konteks modern, memberikan gambaran nyata praktik di lapangan. Metode penelitiannya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan Ustazah Nur Hayati, SPDI, Wakakurikulum dan guru PAI di SIT Al-Hikmah Sidoarjo pada 3 Desember 2025. Data dianalisis dengan membaca ulang, mengelompokkan, dan menyesuaikan dengan teori pendidikan Islam. Pemahaman pendidikan Islam. Di sini Waka menyampaikan bahwa kalau anak tahu teori tapi tidak terbiasa berperilaku baik, itu belum disebut berhasil. Pendidikan Islam itu sampai jadi kebiasaan, bukan sekedar hafalan. Menurut narasumber, pendidikan Islam adalah proses menanamkan nilai moral dan kebiasaan baik, bukan sekedar materi pelajaran agama di kelas. Lalu, strategi pembentukan karakter. Yang pertama adalah pembiasaan ibadah. Di sini ada 4 jenis, yaitu pertama sholat duha, salam, assalamualaikum warahmatullah, doa, dan tadarus harian. Kedua, keteladanan guru. Guru menjadi contoh perilaku baik bagi siswa. Lalu yang ketiga, integrasi nilai Islam. Nilai Islam diterapkan di semua mata pelajaran. Yang keempat, lingkungan mendukung, yaitu poster adab, aturan berpakaian, dan budaya sopan santun. Selanjutnya adalah metode pembelajarannya, yaitu ceramah interaktif. Penyampaian materi yang melibatkan partisipasi siswa, yakni siswa disuruh untuk membuat sebuah ceramah, lalu disampaikan di depan orang banyak. Lalu diskusi kelompok. Siswa belajar berkolaborasi dan bertukar ide. Di sini permainan otak dimainkan. Jadi kreativitas juga dimainkan juga, dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan satu masalah lalu diuraikan menjadi kesimpulan yang baik. Lalu yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek, menerapkan pengetahuan dalam proyek nyata. Ini seperti bahasa kasarnya adalah praktek. Lalu yang selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi, penggunaan Google Classroom dan platform digital. Ini seperti di masa kita saat COVID, jadi kita semuanya menggunakan Google Classroom atau Zoom yang biasa disebutnya. Jadi kita membuat Google Classroom dan Zoom itu untuk tetap memberikan ilmu yang baik. Pembelajaran kontekstual, menghubungkan materi dengan isu modern seperti kejujuran dalam konteks digital. Jadi di sini Islam itu mengajarkan kita bahwa kita harus jujur dan yang lain-lain, dan masih banyak lainnya. Ulang mana aku? Maaf tadi ada ibu saya seperti biasa.
Lalu selanjutnya adalah pembelajaran kontekstual, menghubungkan materi dengan isu modern seperti kejujuran dalam konteks digital. Di sini tadi dijelaskan bahwa gimana sih di zaman sekarang ini kita menerapkan nilai-nilai atau norma-norma Islam yang baik dan benar itu. Jadi di sini diajarkan begitu. Lalu selanjutnya tantangan pelaksanaan. Di sini pola pendidikan di rumah menjadi dasar utama, yaitu perbedaan pendekatan pendidikan antara sekolah dan keluarga. Jadi di sekolah dan di keluarga itu pasti beda cara penyampaian pendidikannya, yang dimana di rumah akan diajarkan oleh ayah atau ibu, dan di sekolah itu diajarkan oleh guru-guru kita. Lalu pengaruh lingkungan luar juga menjadi tantangannya, dampak media digital dan lingkungan di luar sekolah terhadap karakter siswa. Di sini karakter siswa akan ditentukan oleh lingkungan luarnya, apakah baik, apakah buruk, apakah dia bisa mengolah mana baik, mana buruk, dan bagaimana cara memperbaiki keburukan yang didapat dari lingkungan itu. Lalu selanjutnya pembahasan dan kesimpulan. Praktik pendidikan Islam di SIT Al-Hikmah sejalan dengan teori modern yang menekankan pembiasaan, keteladanan, dan kolaborasi. Penggunaan metode variatif dan teknologi menunjukkan adaptasi sekolah terhadap kebutuhan pembelajaran masa kini. Dan yang terakhir adalah dampak positifnya, pendidikan berbasis Islam di sekolah ini terbukti memberikan dampak positif bagi perkembangan karakter siswa. Itu dari sekolahnya begitu. Lalu peran besarnya adalah membentuk sikap religius, disiplin, serta tanggung jawab sosial siswa. Baik, itu penjelasan dari saya tentang pendidikan berbasis Islam yang ada di SIT Al-Hikmah Sidoarjo. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang lebihnya, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.